semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Kusuma. Saya mahasiswa S1 Kebidanan semester 6. Saya dari Universitas Logarjo, Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah edukasi mengenai tanda-tanda bahaya masa nifas yang perlu diketahui oleh ibu maupun keluarga. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perlu memahami terlebih dahulu apa saja yang dimaksud dengan tanda-tanda bahaya masa nifas tersebut. Tanda bahaya masa nifas adalah gejala atau kondisi tidak normal yang terjadi pada ibu setelah melahirkan hingga 42 hari, yang dapat menandakan adanya komplikasi yang serius dan memerlukan penanganan segera. Jika tidak ditangani dengan cepat, itu akan berakibat kondisi yang membahayakan kesehatan bahkan keselamatan ibu. Oke, tanda-tanda bahaya masa nifas yang pertama itu adalah perdarahan berlebih, pembalut penuh dalam waktu kurang dari 1 jam, atau terdapat gumpalan darah yang sangat besar. Gejala yang menyertai biasanya ibu merasa pusing, lemas, pucat, bahkan bisa sampai pingsan. Faktor resikonya antara lain yaitu dari persalinannya yang lama, rahim tidak berkontraksi dengan baik, atau adanya sisa plasenta di dalam rahim. Untuk penanganannya adalah segera mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan karena ini merupakan kondisi yang sangat-sangat darurat. Yang kedua adalah demam tinggi. Demam dikatakan bahaya apabila suhu mencapai 38 derajat Celcius atau lebih, dan biasanya disertai menggigil, pusing, lemas, atau tidak nyaman. Kondisi ini sering disebabkan oleh infeksi, terutama persalinan tidak steril atau ketuban pecah terlalu lama. Untuk pencegahannya adalah menjaga kebersihan tubuh dan area genitalia atau area intim wanita tersebut, serta segera memeriksakan diri jika demam muncul. Yang ketiga adalah nyeri perut hebat. Nyeri perut tersendiri adalah berbahaya, adalah nyeri yang terus menerus, tidak berkurang dan terasa semakin kuat. Hal ini dapat disebabkan oleh rahim atau sisa jaringan di plasenta tersebut. Jika mengalami kondisi ini, segeralah periksa ke fasilitas atau ke tenaga kesehatan untuk ditangani lebih lanjut. Yang keempat adalah lokea berbau busuk. Lokea atau darah nifas yang normal tidak berbau menyengat. Jika muncul bau busuk, ini adalah merupakan tanda infeksi. Biasanya disertai perubahan warna dan demam. Resikonya adalah kebersihan yang kurang terjaga. Pencegahannya adalah dengan rutin mengganti pembalut dan menjaga kebersihan area genitalia. Yang kelima adalah payudara bengkak dan nyeri. Payudara yang merasa bengkak, merah, panas, dan nyeri dapat menandakan infeksi atau mastitis. Gejala lain biasanya berupa demam dan ASI tidak lancar. Untuk faktor resikonya adalah teknik menyusui yang benar. Jangan salah atau jarang menyusui. Untuk penanganannya adalah menyusui secara rutin, memperbaiki posisi menyusui, dan kompres hangat. Yang keenam adalah sakit kepala hebat dan pandangan kabur. Jika ibu mengalami sakit kepala disertai pandangan kabur, mata berkunang-kunang, ini perlu diwaspadai. Untuk kondisi ini menjadi tanda preeklamsi postpartum yang berhubungan dengan tekanan darah tinggi. Faktor resikonya adalah riwayat hipertensi saat kehamilan. Faktor resikonya adalah riwayat hipertensi saat kehamilan. Penanganannya harus segera ke fasilitas kesehatan karena dapat berbahaya. Yang ketujuh adalah bengkak pada wajah dan tangan. Banyak muncul secara tiba-tiba, terutama pada wajah atau area tangan.
dapat menjadi tanda adanya gangguan dari tekanan darah. Jika disertai sakit kepala atau pandangan kabur, maka kondisi ini semakin berbahaya. Segera lakukan pemeriksaan tekanan darah atau konsultasi ke tenaga kesehatan atau ke bidan. Yang kedelapan adalah sesak atau nyeri pada dada. Sesak nafas atau nyeri pada dada adalah tanda bahaya serius yang tidak boleh diabaikan. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh emboli atau gangguan pada paru-paru. Untuk faktor risikonya antara kurang bergerak setelah melahirkan. Penanganannya harus segera ke rumah sakit karena termasuk dalam kondisi yang darurat. Yang kesembilan adalah nyeri bengkak pada kaki. Jika salah satu kaki terasa nyeri, bengkak, atau kemerahan, ini bisa menjadi tanda pembengkakan atau pembekuan darah. Untuk faktor resikonya adalah terlalu lama berbaring atau kurang bergerak. Untuk pencegahannya adalah bisa mobilisasi dini setelah persalinan. Jika terjadi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang ke-10 adalah luka jahitan yang bernanah. Luka jahitan yang terinfeksi biasanya tampak merah, bengkak, nyeri, dan mengeluarkan nanah. Kondisi ini disebabkan oleh infeksi akibat perawatan luka yang kurang baik. Pencegahannya adalah menjaga kebersihan luka dan rutin mengganti perban. Jika muncul tanda infeksi, segera ke fasilitas kesehatan. Yang terakhir, yang ke-11 adalah gangguan mental yang berat. Gangguan mental pada masa nifas yang berupa perasaan sedih yang berlebihan, tidak mau merawat bayinya, hingga muncul pikiran untuk menyakiti diri sendiri maupun bayinya. Untuk faktor resiko adalah kurangi dukungan dari keluarga, kelelahan, dan stres. Penanganannya adalah berikan dukungan emosional serta segera membawa ibu ke tenaga kesehatan atau profesional jika gejala muncul. Oke teman-teman, jadi tanda-tanda bahaya masa nifas tersebut udah aku jelasin ya, dari faktor resikonya maupun pencegahannya atau penanganannya udah aku jelasin ya. Nah, jadi untuk semua dari tanda-tanda bahaya masa nifas tersebut adalah sebuah faktor resiko jika ibu nifas tersebut mengalami. Semoga ibu-ibu nifas di sini tidak mengalami dari tanda-tanda gejala tersebut ya. Oke, untuk videonya cukup sampai di sini aja ya. Terima kasih yang udah nonton.